Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir mencari hiburan atau mencari baik sushi pastinya. Nah lo, ya semoga kita semua selalu dimudahkan, diberi kelancaran dalam menuntut ilmu maupun rutinitas pekerjaannya. Sebelum memasuki part 12, alangkah baiknya Bang Doro Sing Pantun terlebih dahulu. Bangun tidurku terus mandi, tak lupa menggosok gigi. Mari berdoa mengawali hari, moga berkah di setiap pagi. Anjay, tumben bener Min. Yuk, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Masih di suasana sekolah, tempat di mana Daegun menjalankan proyek rahasia yang sedang dikerjakannya. Yang mana sekolah ini adalah SMA Gyumryeong, dan saat ini kita diperlihatkan dengan sebuah ruang meeting, tempat di mana para anggota fans Daegun melakukan rapat seperti biasanya. Oh, jadi kelas kalian masih melakukan pengumpulan dana. Ingatlah, yang kau lakukan ini sudah sangat tepat. Kau akan menemukan apa artinya kehidupan baru dan lebih baik, ungkap Lee Do-hyun berusaha menjadi seorang konsultan yang dapat diandalkan. Maka menurut Do-hyun, target mereka selanjutnya adalah kelas 18, di mana Kwak Do-sik adalah seorang pemimpinnya, dan ketua kelas pun kini berharap supaya Cha Yun-woo, kaki tangan Do-sik, akan segera dibereskan juga. Ya karena dia bukan bos, aku nggak janji ya. Sementara itu di sisi lain, Kwak Do-sik sedang menelpon seseorang, yang mana dirinya ini sedikit melaporkan mengenai perkembangan uang keamanan yang telah ia setorkan. Ya meskipun ada sedikit kendala. Ya sudah, bila kau sedang sibuk, biar aku saja yang mengurusnya. Kau sedang menelpon siapa? Tanya Lee Seung-hun yang tiba-tiba saja muncul tepat di belakangnya. Lalu merasa sedikit terganggu, Do-sik segera menutupnya. Dan ia pun segera menanyakan mengenai apa maksud Lee Seung-hun yang tiba-tiba menemuinya. Aku hanya sedikit penasaran, dengan siapa kau berbicara? Cih, memangnya kau pikir kau siapa? Kau itu tak perlu tahu, ungkap Kwak Do-sik menanggapinya. Kemudian menurut Lee Seung-hun, karena mereka sekutu, dirinya ini kemari untuk sedikit memastikan mengenai adanya pengumpulan dana yang telah mereka rencanakan. Dan Do-sik pun segera menjelaskan bila kelasnya cukup lancar dalam menjalankan proses pengumpulannya. Bagaimana dengan kelasmu? Tanya Do-sik balik kepadanya. Menurut Lee Seung-hun, kelasnya itu tentu saja sudah melakukan pengumpulan dana juga. Dan ia pun segera menjelaskan mengenai adanya rencana supaya Daegun ini tak bisa lagi macam-macam dengan keputusannya. Dan ia pun juga mencoba meyakinkan Kwak Do-sik dengan beberapa argumen yang dimilikinya. Sementara itu di sisi lain, Lee Do-hyun segera memberikan laporan mengenai sebuah masalah yang baru saja diterimanya. Bila bos kelas 18 Entertain, Kwak Do-sik, yang memiliki impian menjadi seorang artis, tengah melakukan adanya pengumpulan dana. Dia mengumpulkan dana. Wah, kupikir setelah ini mungkin dia tak akan bisa jadi idol. Baiklah, karena dia telah melewati batasnya, aku sendiri yang akan mengurusnya, ungkap Daegun sembari bersiap berjalan menuju kelas yang ditargetkannya. Berpindah sisi di mana ini adalah kelas 18, kelas di mana Kwon Daegun akan segera pergi untuk membereskannya. Lalu menurut Cha Yun-woo, dirinya ini akan segera meroket menaiki billboard karena stylenya tersebut akan membuat seluruh dunia terpesona. Dan menurut ketua kelas, dirinya ini sangat cocok dengan gaya tersebut. Terlebih ciri khas haruslah dimiliki oleh seorang idol, ya walaupun tak begitu tampan. Oi, apa maksudmu? Ah, maksudku kok itu unik. Tentu saja ketampananmu itu lebih menonjol, sahut ketua mencari posisi aman di depannya. Dan ia pun cukup merasa senang pastinya. Ya walaupun dalam hati ketua kelas terus menerus memakinya. Kemudian menurut Cha Yun-woo, bila ia memang setampan ini, mengapa para gadis di kelasnya tak pernah mengatakan itu kepadanya? Oh, mereka itu begitu mungkin karena kau beneran terlalu tampan, ungkap ketua menegaskan. Sembari mereka mengamati para gadis yang sedang goyang tiktak seperti biasanya.
Lalu menurut para gadis, mungkinkah ketua kelas ini mulai sakit katarak setelah terus-menerus menatapnya karena Cha Yunwoo tak setampan yang mereka kira? Hei ketua, menurutmu bagian mana yang paling terlihat tampan di wajahku? Semualah, semuanya ambiar. Kenapa aku malah keceplosan, sial. Tak lama berselang, tiba-tiba saja seseorang datang di depan kelasnya sembari menanyakan di mana murid yang bernama Kwak Dosik yang sedang dicarinya. Mereka yang mendengar itu pun segera menoleh memastikannya karena orang yang mencari tersebut tak lain adalah Kwon Daegun. Hingga ketua kelas pun merasa begitu senang melihat kedatangan Daegun sesuai dengan harapannya. Lalu mengapa malah mencari Kwak Dosik? Oh iya, dia sedang tak ada. Aku juga tak tahu dia sedang di mana. Jawab mereka sedikit caper di depannya. Kemudian karena Dosik sedang tak berada di tempatnya, Daegun pun segera berpamitan. Dan ia pun akan kembali datang beberapa waktu setelahnya. Namun ketua kelas yang memahami itu pun kini menjadi bingung. Karena ada pun murid lain yaitu Cha Yunwoo adalah seorang iljin yang harus segera dibereskan juga. Jadi ke Kwon Daegun yang murid baru itu kan, kau benar-benar sangat tampan. Mungkinkah kedatanganmu atas rekomendasi persiapan idol juga? Bukan begitu. Lalu bagaimana kalau kita main TikTok bersama? Kau pasti akan viral loh nantinya. Ungkapnya sembari terus mendesak Daegun supaya dirinya bersedia menemaninya sebentar saja. Ketua yang memahami itu pun kini kembali merasa lega, berharap dirinya ini mau menunggu hingga saat nanti Kwak Dosik tiba. Namun menurut Daegun, dirinya ini cukup sibuk juga, maka ia pun jelas tak bisa menemani mereka semua bermain TikTok seperti apapun yang mereka minta. Maka saat ini ketua kelas menjadi semakin gelisah. Hei, mungkinkah dia gay? Dia menolak permintaan para gadis. Aduh, tak ada cara lain sepertinya. Tak lama berselang, seseorang tiba-tiba saja berteriak di dalam kelasnya. Woi jelek, ngapain kau malah diam saja? Aku itu juga jelek, tapi jujur saja ya, semua yang kukatakan selama ini hanyalah bohong semata. Kenapa kau masih tak sadar juga? Teriak ketua kelas kepada Cha Yunwoo yang berada tepat di depannya. Lalu Daegun yang mengamati itu pun sontak terdiam, mencoba mengurungkan niatnya dan mengamati situasinya. Ketua kelas, kau ini kenapa? Apa kau tiba-tiba saja menjadi gila? Tapi tunggu dulu deh, kalau soal itu sih aku juga setuju. Ungkap mereka menanggapi perkataannya. Mendengar hal yang tak pernah terpikirkan di kepalanya, ia pun segera tertawa dibuatnya. Dan ia pun malah merasa geli mendengarkan umpatannya. Mengapa dia malah tertawa? Mungkinkah dia tak terpancing juga? Ketua kelas yang tak mengira itu pun kini semakin menjadi gelisah. Dan ia pun harus all in mengeluarkan semua jurus yang dimilikinya. Jadi kau masih mengira kau itu tampan ha? Bahkan malah membahas billboard segala. Ngaca dulu dong sebelum bertanya. Ungkapnya semakin ngegas memprovokasi di depannya. Hoi, meski kau mungkin cuma bercanda, tapi sekali saja sudah cukup brengskai. Kau itu sudah melewati batas tahu, dasar badat jadi ngadan. Dan bams, dimana sebuah pukulan segera dilesatkannya, memenuhi segala emosi yang sedang dirasakannya. Dan ia pun masih terus mengajarnya, menginjak-injak tak sedikit pun untuk bermaksud menghentikannya. Tak masalah juga sih berakhir begini. Rasanya aku puas sekali. Toh murid pindahan itu akan segera menyelamatkanku kan? Ungkap ketua kelas dalam hati. Namun apa yang terjadi? Di mana Daegun hanya diam saja menatapnya dengan tatapan kosong. Tak sedikit pun bertindak. Tetap santuy melihat dan mengamatinya. Dalam hati ketua kelas merasa bila saat lalu Kim Do Hyun telah berbohong mengenai murid pindahan yang akan mengajar siapapun yang berbuat onar di kelasnya. Wah, sayang sekali kalau tak direkam kan, ungkap para gadis yang masih terus-menerus melihatnya. Daegun yang memahami itu pun jelas tak mampu bergerak karena proyek tersebut harus ia lakukan tanpa mengundang banyak masalah yang jelas tak diperlukan. Baiklah, akan kucoba semampuku, ungkap Daegun sembari perlahan maju ke arahnya. Mungkinkah dia mau menghentikannya?
Baguslah, ayo lihat lebih dekat. Ungkap mereka sembari bergerak mendekati pertarungannya. Tak lama berselang, Daegun pun segera menghentikannya. Karena meskipun ketua kelasnya memang banyak bicara, perlakuan seperti itu sepertinya sudahlah cukup untuk memberinya rasa jera. Maka menghentikan semua ini adalah hal yang diinginkannya. Sekarang coba kau lihat deh, Cha Yunwoo di samping anak baru itu jadi kelihatan banget perbedaannya. Ya iyalah, selama ini kan dia terlihat mendingan karena selalu bersama ketua. Ungkap mereka sedikit bercanda, tertawa geli melihatnya. Yunwoo yang mendengar itu pun kini menjadi semakin geram pastinya. Sontak ia pun segera mendorongnya. Merasa begitu kesal karena tak terlihat jantan di depan para gadis di kelasnya. Dan ia pun kini segera beraksi menunjukkan kebolehannya. Kau itu memangnya siapa? Berani menghentikanku? Akan kutanya berapa followermu ha? Tak begitu tampan juga malah sok-sokan. Ungkap Cha Yunwoo semakin keras menentangnya. Yang mana saat itu para gadis hanya terdiam, fokus merekam mengamati perkembangannya. Kemudian menurut Daegun, Yunwoo ini benar-benar tak memiliki rasa takut. Terlebih dirinya ini cukuplah payah dalam mengendalikan emosi di depan para gadis di kelasnya. Maka saat ini dirinya sedikit mencoba menguncinya, mencoba mendesak Yunwoo supaya tak terlalu jauh bersikap di depannya. Dan ia pun masih terus berteriak pastinya. Woi, ku beri kau kesempatan, duduk dan bersiaplah untuk kelas berikutnya. Kecuali jika kau mau babak belur di depan para gadis di kelasmu. Ungkap Daegun dengan perlahan kepadanya. Hei, dia ini ngapain sih? Masa cuma satu tangan saja sudah tak mampu bergerak? Ya ampun Yunwoo, kau ini lemah sekali. Ungkap mereka yang masih terus mencoba memberikan provokasinya. Dan akhirnya Yunwoo pun segera menentukan sikapnya. Di mana saat ini dirinya mulai bersiap melesatkan serangan kejutan yang berasal dari dalam mulutnya. Sontak Daegun yang memahami itu pun segera menekannya, mengarahkan muka tersebut sedikit miring supaya tak menuju tepat di mukanya. Namun apa yang terjadi? Di mana cairan lendir tersebut malah muncrat di bagian dadanya, membuatnya sedikit mendesah, merasa begitu tak nyaman dibuatnya. Sontak HP tersebut segera terjatuh sesaat setelahnya. Lalu tak berhenti sampai di situ, di mana Yunwoo malah siap muncrat untuk yang kedua kalinya menghadap muka Daegun yang sesaat lalu telah menoleh mengamati situasinya. Dan bams, di mana sebuah serangan cepat segera menghantamnya, membuatnya tersungkur setelah menerimanya. Ya semua itu karena tak ada seorang pun yang sedang merekamnya. Maka saat ini ketua kelas begitu terkejut, merasa cukup lega melihat Cha Yunwoo dihajar di depannya. Dan ia pun berpura-pura pingsan pastinya. Wah, apa sih yang baru saja terjadi? Iya, bahkan tak sempat kurekam tadi. Ungkap mereka yang merasa kecewa tak dapat mengunggah proses pertarungan di depannya. Lalu tak lama dari situ, tiba-tiba saja seseorang datang dan menegurnya. Dan orang itu adalah bos dari kelas 18, Kwak Do-sik. Hoi, apa yang terjadi? Anak pindahan ya? Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Kwak Do-sik kepadanya. Lalu menurut Daegun sepertinya Kwak Do-sik ini tak ada ketika terjadi insiden di auditorium sebelumnya. Maka pantas saja bila dirinya ini masih membandel untuk melakukan pengumpulan dana yang sudah dilarangnya. Jadi kau menyerang Yunwoo dan ketua kelas bukan? Tanya Do-sik sekali lagi kepadanya. Seperti yang kau lihat, sepertinya begitu sih, jawab Daegun mencoba menanggapinya. Kemudian tak lama berselang, mereka berdua mencoba sedikit menjelaskannya bila kejadian tersebut bermula dari Cha Yunwoo dan ketua kelasnya. Bahkan mereka pun masih sempat merekamnya. Maka saat ini mereka berdua pun segera mengingatkan supaya Do-sik tak menyalahkan anak baru atas semua tindakan yang telah diperbuatnya. Baiklah, lupakan soal itu. Lalu apa urusanmu datang kemari? Tanya Do-sik mencoba memahami situasinya. Dan Daegun pun segera mengatakan bila dirinya ini memiliki suatu hal yang harus segera dijelaskan kepadanya.
Dan ia pun mencoba memberinya sebuah penawaran setidaknya. Lalu bila dipikir lagi, semua ini jelas sangat janggal. Karena sesaat lalu Lee Seung Hoon telah mengatakan bila dirinya telah selesai mengurus anak baru, maka mereka pun tak usah mempedulikan ataupun memikirkan atas konsekuensi yang ditimbulkan. Cih, ini pasti ulahnya. Dasar rubah bada jadi ngadat. Apa sih yang sedang kau rencanakan? Ungkap Dosik dalam hati. Sementara itu di sisi lain, seseorang sedang mendatangi Komite Pemberantasan Iljin yang dibentuk Kim Do Hyun untuk mengatasi pengumpulan dana maupun pergerakan para Iljin di dalamnya. Permisi. Hah? Kau ketua kelas 19 kan? Lee Seung Hoon. Kau kenapa di sini? Kau mengenalku rupanya. Kemudian menurut Lee Seung Hoon, kedatangannya kali ini bermaksud untuk turut bergabung dengan perkumpulan murid yang mendukung Daegun. Maka ia pun akan ikut serta ke dalam anggotanya. Kim Do Hyun yang mengamati itu pun cukup merasa terkejut dan ia pun segera menanyakan mengenai apa maksud tujuan dari orang sepertinya bergabung di dalamnya. Memangnya aku ini orang seperti apa? Mungkinkah kau tahu sesuatu tentang diriku? Ungkap Lee Seung Hoon memberikan intimidasinya. Sementara itu di sisi lain, Daegun masih saja memberinya sebuah tawaran supaya Kwak Do Sik ini segera mengembalikan dana yang telah dikumpulkannya. Iya, kau tahu kan, aku sendiri tak ingin memukulmu. Lalu bukankah kau mau jadi selebriti? Jadi kau harus tetap menjaga wajahmu. Ungkap Daegun menegaskan situasinya. Mendengar itu semua, Do Sik segera menjelaskan bila uang tersebut telah habis di tangannya. Dan ia pun juga merasa penasaran mengenai apa yang akan terjadi setelahnya. Sial, mengapa kau malah menghabiskannya? Aku kan sudah bilang, aku itu butuh biaya untuk filler hidungku. Teriak Yeonwoo menanggapi pernyataannya. Lalu menurut Do Sik, dirinya ini tak begitu bisa menjelaskan keadaan uangnya. Namun satu hal yang pasti, dirinya ini cukup menghargai apa yang ditawarkan Daegun sebelumnya. Maka pergi dari tempat ini adalah sebuah perintah yang segera diberikannya. Baiklah, aku akan segera pergi. Ku beri waktu kau sampai besok. Pikirkan kembali. Iya, akan menjadi sulit untuk menjadi selebriti bila kau masih keras kepala seperti hari ini. Ungkap Daegun tegas kepadanya. Sembari perlahan pergi meninggalkan mereka semua. Aduh, untung saja ya. Akan sayang sih bila dua cowok ganteng berkelahi. Ungkap mereka menilai situasinya. Mendengar sebuah pernyataan yang tak lagi bisa ditahannya, kini Kwak Do Sik segera memutar badannya. Dilesatkan sebuah tendangan cepat menuju ke arah mukanya. Namun Daegun yang mengetahui itu pun bergegas mencondongkan badannya, berusaha secepat mungkin menghindari dan mengimbanginya. Dan bams, di mana sebuah serangan kejutan lain segera menerjangnya dengan begitu cepat, mampu menghempaskan sekaligus mendorongnya. Yang mana semua itu mampu membuat tubuh Daegun keluar kelas ketika menahan serangan yang diberikannya. Wah, memangnya ada apa dengan kalian semua ini? Kalian pikir aku akan kalah? Ungkap Kwak Do Sik mencoba menantangnya. Lalu menurut Daegun, ini semua akan menjadi lebih sulit dari perkiraan yang dimilikinya. Karena saat ini banyak sekali orang-orang yang masih terus-menerus menyaksikannya. Bahkan dua gadis di kelasnya malah sekali lagi mencoba merekam dan bergegas menyorot pertarungan tersebut supaya mendapatkan FYP di TikToknya. Dan akhirnya di mana sebuah pertarungan tak lagi dapat terhindarkan. Karena saat ini Kwak Do Sik bergegas memberikan serangannya. Dari satu serangan menuju serangan yang lainnya. Hingga membuat Daegun menjadi terpaksa untuk menuruti seluruh pergerakannya. Dalam hati sebenarnya Daegun merasa bila serangan Do Sik cukuplah cepat, fleksibel, bahkan mampu terhubung antar serangan satu dan lainnya. Hingga ia pun cukup menikmati pastinya. Namun ada pun satu hal yang benar-benar mengganggunya, yaitu adanya sebuah kamera yang terus-menerus merekamnya. Maka saat ini dirinya mencoba
untuk mengarahkan Kwak Do-sik menuju tempat lain supaya tak terekam seperti keinginannya. Hingga membuat para gadis itu pun kerepotan, merasa kesulitan dalam mengambil gambar di dalam pertarungannya. Ya guncang kanan guncang kiri kameranya sih aja. Dan akhirnya ia pun semakin kesulitan dalam mencari angle terbaik di dalam pertarungannya. Dan Daegun pun masih terus mencoba untuk terus memancing menghindari rekamannya. Kemudian menurut Kwak Do-sik, Daegun ini cukuplah cepat. Padahal dirinya ini sudah cukup yakin melesatkan serangan sekaligus kombinasi supaya dapat memojokkan dan merobohkannya. Ayo berjuanglah Do-sik, kau pasti bisa. Woi sialan, kau harus mendukungnya juga, ungkapnya sembari menarik ketua di belakangnya. Namun apa yang terjadi? Di mana Daegun dengan sangat cepat segera menerjangnya, mencoba meraih kepalanya dan bergegas mendorongnya, melemparnya menuju arah gadis tersebut yang dari tadi terus-menerus merekamnya. Dan agen duel di mana adanya kecelakaan maut tak lagi dapat terhindarkan, berakhir dengan sebuah pose yang terlihat mengagumkan. Sontak ponsel itu pun segera terlempar setelahnya. Hoi dasar badai jadi ngadan, mengapa kau malah melihat ke arah lain? Teriak Kwak Do-sik merasa diremehkan. Dan akhirnya Daegun dengan begitu cepat segera menghindarinya, memberikan sebuah serangan counter cepat kepadanya. Untuk kali ini akan kuhindari menyerang wajahmu. Dan bams, yang mana sebuah serangan keras segera diterimanya dengan begitu cepat tak lagi dapat dihindarinya. Sontak itu semua segera menghentikan nafasnya, merasa sangat sesak setelah menerimanya. Dan bams, dimana sekali lagi serangan dahsyat tersebut segera ia lesatkan, menyusul serangan sebelumnya bersarang di perutnya. Dan dia pun semakin tak kuat pastinya untuk menahan dua serangan telak yang diberikan Daegun di tubuhnya. Kwak Do-sik, ku beri kau satu kesempatan lagi. Tak ada lagi yang namanya pengumpulan dana, atau kau benar-benar tak akan pernah meraih mimpimu menjadi seorang idola. Tegas Daegun sekali lagi mengingatkannya, hingga mereka pun sangat merasa terkejut menyaksikan pertarungannya. Dan Mimin pun juga tak kalah terkejut pastinya menyaksikan pose aduhai yang masih ditunjukkannya. Arah nih, kembalikan semua uangnya besok. Ini tak lagi sebuah penawaran, camkan baik-baik. Ah iya, tak hanya wajahmu pastinya, akan kubuat seluruh tubuhmu tak cocok menjadi seorang idola. Dan akhirnya di mana pertarungan tersebut berakhir dengan kekalahannya, mengantongi sebuah informasi mengenai siapa seseorang mengkhianati sekutunya. Dan mereka pun kini mulai percaya bila adanya kehebatan dari si anak baru tak sekedar rumor yang beredar di sekolahnya. Namun Daegun ini selalu tak main-main menghadapi orang-orang yang tak menuruti perkataan maupun perintahnya. Berikutnya kelas 15 ya. Sementara itu di sisi lain seseorang sedang mengobrol di dalamnya. Cukup merasa asik tak memahami situasinya. Hei, aku mau pergi dengan anak-anak nanti, kau mau ikut? Cewek semua? Enggak. Ya kenapa memangnya? Semua mau melihatmu loh. Lalu terlepas dari itu semua, ia pun segera menanyakan mengenai jaket baru yang sedang dikenakannya. Karena dirinya ini cukup percaya diri dalam menggunakan jaket yang disarankannya. Kalau itu sih sudah kuduga akan bagus, kau juga tampak keren. Dateng dong pamerin jaketmu, ungkapnya sekali lagi mencoba mendesaknya. Tak lama berselang dirinya ini segera bercerita mengenai adanya insiden di kelas 18 yang baru saja dibacanya. Dan ia pun segera mengatakan bila Kwak Do-sik sudah diajar oleh anak baru sesaat sebelumnya. Hah? Benarkah? Kapan itu? Tadi sih, terus nih kulihat info anak-anak katanya dia sedang menuju kemari. Mungkinkah dia bermaksud menemuimu? Mendengar pertanyaan tersebut, sontak dirinya segera menyadari akan seseorang badai jadi ngadan, Lee Seung-hoon yang berhasil menjebaknya.
Dan ia pun cukup merasa ketakutan pastinya menghadapi keruhnya situasi yang perlahan menghampirinya. Ya begitulah, semua agendanya kan akan dilakukan bertahap. Jadi kau tak perlu khawatir. Begitu ya. Jadi aku harus melakukannya ya. Hah? Melakukan apa maksudmu? Lalu menurut Lee Seung Hoon, dirinya ini segera mengajukan diri sebagai pemimpin rapat maupun pertemuan ke depannya. Dan ia pun akan menggantikan posisi Do Hyun pastinya. Tapi kenapa begitu? Aku kan sudah mendapat perintah langsung dari Daek. Oi Do Hyun, mungkinkah kau baru saja tak mendengar apa ucapanku? Ungkap Lee Seung Hoon mengintimidasi dan mendesaknya. Hingga akhirnya Do Hyun hanya bisa pasrah memberikan jabatan ketua kepada Lee Seung Hoon di dalam komite pemberantasan iljin yang telah dibentuknya. Dan ia pun merasa cukup puas pastinya dengan kemuliaan Do Hyun yang memberikan jabatannya. Karena menurut Lee Seung Hoon, dirinya ini hanya ingin Daegun untuk mampu membereskan seluruh kekacauan di sekolahnya. Bahkan ada pun beberapa orang yang terburuk yang telah ia siapkan supaya Daegun ini mampu membereskan mereka semua dengan secepatnya. Baiklah, sekarang aku akan pulang duluan. Ada urusan mendadak, ungkap Yo Ji Seo bergegas meninggalkan kelasnya. Ya, tapi kau nanti ikut acaranya kan? Belum sempat pertanyaan itu dijawabnya, ini malah terlihat di mana seseorang sudah berdiri di hadapannya, berusaha mengadang dan tak memberinya izin dari semua kegiatan yang saat lalu ia inginkan. Sabarlah, sekolah kan belum jam pulang. Kau itu mau kemana? Tanya Daegun tegas kepadanya. Sial, kenapa harus sekarang? Menurut Yo Ji Seo, dirinya ini akan terlihat memalukan bila harus memaksa bertarung dan berakhir kalah setelahnya. Maka saat ini dirinya segera mengajak Daegun untuk berbicara di luar sekolah sesuai kehendaknya. Tak lama berselang, waktu pun terus berlalu, di mana mereka berdua masih sibuk mencari lokasinya. Hei, mau sejauh apa kita pergi? Lebih baik jika tak ada seseorang sama sekali, bukan? Baguslah kalau itu maumu, sahut Daegun menuruti keinginannya. Kemudian menurut Ji Seo, anak baru ini adalah seseorang yang telah membuat menderita Kim Won Wong, sahabat sebelumnya. Dan ia pun ingin sekali mencoba mengalahkan sekaligus menghajarnya. Bahkan saat ini dirinya mulai memikirkan cara untuk menyerang Daegun ketika kelengahan itu ditunjukkannya. Dan pikiran tersebut menjadi semakin gila dengan memikirkan sebuah senjata apa yang akan ia gunakan untuk mengajar Daegun yang telah menunggu dan mengikutinya. Namun apa yang terjadi? Di mana semua itu hanya terus-menerus berputar di pikirannya, tak mampu bertindak mengingat seberapa kuat Daegun bila dirinya terus memaksa menghancurkannya. Maka saat ini dirinya memutuskan untuk segera berhenti membahas pokok permasalahan yang selama ini membelenggunya. Lalu apa ini soal pengumpulan dana? Ya meski aku tak tahu pasti sih, tapi bila kau tetap memilih untuk membahas itu, ya sudah, katakan sajalah apa maumu. Ya mau bagaimana lagi, aku akan senang hati menuruti segala permintaanmu, ungkap Yo Ji Seo yang kini benar-benar menyerah terhadap seseorang yang benar-benar dibencinya. Dan ia pun tersadar pastinya tak ada baiknya berurusan dengan seorang yang membuat para senior dari kelas 2 tak berkutik di depannya. Berpindah waktu di mana ini adalah suasana di sore hari, tepat setelah mereka semua menyelesaikan pelajarannya. Dan Daegun pun terus mencoba untuk memikirkan segala upaya dalam menyelesaikan proyek yang dikerjakannya. Lalu menurut Daegun semua ini menyisakan kelas 17 dan kelas 19. Maka akan coba ia lanjutkan menuju tahap selanjutnya, yaitu para senior di kelas 2. Karena saat ini untuk keseluruhan dari kelas 1, Kim Do Hyun telah ia tugaskan untuk terus mengamati maupun melaporkan mengenai pengumpulan dana yang telah mereka lakukan. Hei, kau ngumpulin dana? Ya iyalah. Baguslah kalau begitu, matilah kalian. Tapi tunggu, hei kalian ngumpulin dana? Enggak kok. Oh gitu ya, ya sudahlah. Cih, dasar bodoh,
kau pikir kami tak berani melakukannya? Dan itulah semua pokok permasalahan yang masih saja terus-menerus memenuhi pikirannya. Yang mana saat ini Daegun membutuhkan seorang informan yang cukup handal karena dirinya ini terlalu sibuk bila harus melakukan pengecekan satu persatu di setiap harinya. Sementara itu di sisi lain, Lee Seung-hoon dari kelas 19 juga sedang bersiap untuk bergegas pulang setelah selesainya jam mata pelajaran. Namun tak lama berselang tiba-tiba saja seseorang berteriak sembari masuk ke dalam kelasnya. "Oi, keluar kau, dasar Lee Seung-hoon badan jadi ngadat. Apa sih yang sebenarnya kau inginkan? Memang breng sekali kau ini, berdebah sempak," ungkap Kwak Dok-sik bergegas mencacinya. "Pelankan suaramu, di sini tuh banyak saksi. Jadi kau sendiri harus tahu di mana keberadaan levelmu," ungkap Lee Seung-hoon menanggapi perkataannya. "Apa kau bilang kau benar-benar sudah gila ya?" sahut Kwak Dok-sik kepadanya. Lalu tak lama berselang seseorang kini segera datang mencoba mencari kejelasan dari adanya perjanjian yang telah mereka ciptakan, yaitu mengenai ide Lee Seung-hoon yang membawa mereka berdua menuju permasalahan yang memusingkan. Wah, Ji-seok juga datang ya. Bukankah kalian berdua selalu tidak akur? Baiklah, jika memang begitu, lalu mungkinkah para pecundang ini akhirnya memilih sepakat bersatu? Tanya Lee Seung-hoon kembali memprovokasi mereka berdua. Kemudian menurut Kwak Dok-sik, dirinya ini sudah tak lagi mampu untuk menahan seluruh kesabarannya. Terlebih saat ini Kwak Dok-sik merasa bila dirinya ini terus-menerus direndahkannya, maka ia pun memutuskan untuk bergegas maju menhajar dan menghancurkannya. "Aku itu sudah benar-benar lelah kau permainkan," ungkap Kwak Dok-sik dipenuhi emosinya. Dan bams, di mana sebuah tendangan keras ini malah segera menjemputnya, menghajar kepala Kwak Dok-sik yang sesaat lalu mencoba menyerangnya. Sontak ia pun terhempas dibuatnya, dan ia pun tak menyangka pastinya akan datangnya sebuah tendangan kejutan yang mampu merobohkannya. "Lee Seung-hoon, sebenarnya apa yang kau..." Bams! Yang mana sekali lagi serangan cepat tersebut berhasil mengejutkannya, membuat Ji-seok terpelanting mundur mencoba menahannya. Namun dirinya ini masih belum juga tumbang setelah menerima pukulan Seung-hoon sebelumnya. "Hei Ji-seok, kau sendiri ngapain? Ayo cepat maju, jangan banyak omong. Ingatlah, kau itu terlalu lemah, apalagi kau selalu seperti ini. Maka tak salah juga sih bila kau selalu diajar," ungkap Lee Seung-hoon merendahkan dan menghinanya. Mendengar perkataan tersebut, sontak Ji-seok segera memukulnya. Namun Lee Seung-hoon ini masih mampu menghindarinya. Bahkan sesaat setelahnya, tangan tersebut segera dicengkramnya, diputar dengan begitu cepat mengunci pergerakannya, dan akhirnya adanya sebuah sapuan lutut berhasil menghajarnya mengenai tepat di bagian muka tanpa sempat dirinya ini mampu menahannya. Sontak ia pun terhempas dibuatnya. Lalu tak berhenti sampai di situ, di mana sekali lagi dirinya segera dihajar dengan cukup tenang hingga tak seorang pun mengetahui kejadiannya. Berpindah sisi di mana ini adalah auditorium sekolahan, tempat di mana anak-anak olahraga berlatih di dalamnya. Dan kini terlihat di mana mereka semua masih sparring melakukan beberapa pertarungan guna mendapatkan informasi dari adanya perkelahian yang dihasilkan. "Hei, sudah cukup sparringnya. Iya sih, perbedaan berat tubuh mereka juga terlalu jauh," ungkap mereka mengamati sesi latihannya. Namun apa yang terjadi? Di mana dirinya ini masih saja memukulnya, tetap mengajarnya meski orang tersebut sudahlah pingsan sesaat sebelumnya. Sontak mereka pun bergegas menghentikannya supaya tak terjadi sebuah insiden yang mengerikan sehingga dapat mengganggu adanya penelitian yang sedang mereka lakukan. Adrenalinnya tak bisa dikontrol, emosinya juga labil. Jadi bisbol adalah olahragamu? Sepertinya sih iya, sebelumnya dia pitcher, ungkap seseorang mencoba menjawabnya. Kemudian menurut Go Seung-hwa, dirinya ini masih belum terbiasa menggunakan tangannya.
Terlebih ketika dirinya ini menggunakannya untuk tinju melawan orang di depannya. Ya harus cukup membiasakan diri pastinya. Maka saat ini ia pun memutuskan supaya di kemudian hari mereka semua harus lebih sering melakukan pertarungan seperti ini untuk dapat mengontrol kekuatan yang dimilikinya. Baiklah, hari ini cukup sampai di sini. Tenangkan mereka semua, ungkap Go Seung-hwa memberikan perintahnya. Sementara itu di sisi lain, Ji Seo masih saja terduduk lesu, tak percaya melihat hasil pertarungan yang baru saja dihadapinya. Karena saat ini Lee Seung-hwan ini benar-benar mendominasi, mampu menguasai pertarungan tak seperti apapun itu yang selama ini ia pikirkan. Ada satu hal yang perlu kau tahu, aku akan menjadikan Kwon Dae-gun sebagai seorang pemimpin. Dan orang lemah sepertimu sebaiknya tak banyak mengganggu, tetaplah menurut dan ikuti alurnya, ungkap Lee Seung-hwan di akhir pertarungannya. Berpindah sisi di mana ini adalah perjalanan pulang Dae-gun, dan seperti biasa ia selalu berputar-putar dahulu sebelum menuju apartemen yang sesungguhnya. Karena selama ini dirinya ini selalu dibuntuti dan ia pun tak ingin semua masalah menjadi semakin runyam dan juga tak terkendali. Dan benar saja di mana seorang ternyata benar-benar mencoba mengikutinya, merunduk dari belakang berusaha memperhatikannya, dan ia pun jelas tampak mencurigakan pastinya. Kemudian menurut Dae-gun dirinya ini sebenarnya menyadari bila saat ini terdapat seseorang yang tengah mencoba membuntuti dan terus-menerus mengikutinya. Lalu bila dipikir lagi, orang ini memiliki perawakan tubuh yang kecil, tak juga terlalu tinggi untuk mampu beradu lari bila dirinya memutuskan untuk segera melakukannya. Namun apa yang terjadi? Di mana Dae-gun segera berbelok memasuki sebuah parkiran, mencoba berlari memutar, melompat secepatnya, berusaha mengejutkannya. Dan akhirnya dirinya pun sukses mengelabui seseorang yang baru saja mencoba mengikutinya, sehingga orang itu pun cukup merasa kebingungan terhadap hilangnya Dae-gun yang sesaat lalu masih di dalam pengawasannya. Hanya ada tempat parkir di sini, tak ada satupun mobil. Lalu kau mau apa ha? Sekarang katakan, kenapa kau terus-menerus mengikutiku? Ungkap Dae-gun tegas kepadanya. Di mana orang itu pun segera terciduk dan tak mampu lagi mengelak dari semua perbuatan yang telah ia lakukan. Dae-gun, ungkap Ara yang cukup terkejut mengamati Dae-gun sudah berada di belakangnya. Bukankah kau Ara? Kenapa kau mengikutiku? Tanya Dae-gun kepadanya. Lalu menurut Ara, dirinya ini sebenarnya tak ingin mengikutinya. Namun sesaat yang lalu Ara melihat adanya seseorang yang coba mengikutinya. Maka ia pun memutuskan untuk turut mengikuti orang tersebut karena cukup mencurigakan di matanya. Iya, orang itu tadi tiba-tiba saja menghilang dan yang tersisa malah hanya kau saja. Oke, bila memang berakhir seperti itu, lalu kenapa kau masih terus mengikutiku? Tanya Dae-gun sekali lagi tegas kepadanya. Lalu menurut Ara, dirinya ini sebenarnya juga ingin sedikit menyampaikan sesuatu mengenai ucapan terima kasih yang sebelumnya belumlah sempat dikatakannya. Kalau begitu apa masih ada yang mau kau bicarakan? Bagaimana bila aku berikan nomorku saja? Benarkah? Bolehkah kalau begitu? Tapi nomorku bukanlah nomor cantik. Apa aku ganti saja dulu ya? Kau itu bicara apa sih? Jadi bertukar nomor tidak? Dan akhirnya Dae-gun pun bergegas berpamitan karena hari ini ia sudah merasa cukup kelelahan. Iya, karena belum gelap kau masih berani pulang kan? Aduh, antar aku dong, tolong. Dan itulah hari di mana Dae-gun semakin larut menuju apartemen yang biasa ditinggalinya. Dan ia pun cukup merasa tenang pastinya karena telah mengantarkan Ara menuju sebuah gang di dekat rumah tempat tinggalnya. Kemudian menurut Dae-gun, bila dipikir-pikir lagi selama ini dirinya selalu diikuti. Mulai dari waktu pertama terlibat masalah dengan Kim Won-won, kemudian Yang Jinmo beserta geng yang lainnya. Bahkan di saat yang sama ada pun dua gadis dari kelas 19 mencoba mengikutinya.
Ya tak begitu masalah sih karena mereka masih anak-anak. Masalahnya adalah ini tak berakhir di anak-anak saja. Karena menurut Daegun, Park Hye-jun dan organisasinya mereka semua berhasil mengambil fotonya. Dan itu semua jelas di luar perkiraannya. Maka saat ini Daegun juga merasa bila semua ini terus-menerus mencoba berjalan di luar kendalinya. Seperti Park Hye-jun yang muncul entah dari mana. Namun dirinya ini tiba-tiba saja ada di Daejeon. Ya semua itu pasti ada hubungannya dengan Lee Saim. Tunggu sebentar, bila dipikir lagi apa hubungannya ya? Kenapa dia bilang padaku jangan mempercayainya? Cih sial, ternyata masih banyak juga hal yang tak ketahui. Pada akhirnya hanya ada satu hal sih yang bisa kulakukan. Ungkap Daegun merasa penasaran dengan situasi yang sedang dihadapinya. Berpindah waktu di mana ini adalah hari selanjutnya. Hari di mana Kim Do Hyun sudah merasa sangat kesal di dalam pagi yang cerah yang datang menyambutnya. Menurut Kim Do Hyun, dirinya ini benar-benar tak menyukai si anak ular, yaitu Lee Seung Hon. Karena dirinya ini bukanlah seseorang yang bodoh, melainkan Lee Seung Hon ini adalah Iljin yang menyamar di dalam anggotanya. Berani-beraninya kau mencoba merusak hubunganku dengan Daegun. Akan kujatuhkan kau dan kuberitahu semuanya, ungkap Ki Do Hyun dalam hati. Namun tak lama berselang dirinya malah sangat terkejut karena melihat Lee Seung Hon telah berada di depannya, sedang berdiri bersama Daegun seakan keakraban telah mereka temukan sebelumnya. Oh Do Hyun, aku sudah mendengar semuanya. Halo Do Hyun, baru saja aku bicara dengan Daegun. Mendengar itu semua sontak Kim Do Hyun hanya terdiam. Yang mana seluruh keringat dingin tersebut terus menerus mengucur sekaligus membasahinya. Sial, kenapa si ular sudah berada di sini? Tolong Daegun jangan percaya omongannya, ungkap Lee Do Hyun dalam hati. Berpindah waktu di mana ini adalah hari sebelumnya. Hari di mana Daegun mengantar Ara pulang pastinya. Dan ia pun cukup merasa aneh bila atmosfer di wilayah tersebut cukup dirasa berbeda dengan beberapa wilayah yang berada di sekitarnya. Dan ia pun cukup merasa lega bersedia mengantar Ara demi keselamatan yang dimilikinya. Hei Daegun, aku sudah sangat lama ingin mengatakan ini. Terima kasih ya sudah menyelamatkanku saat itu, ungkap Ara kepadanya. Tak lama berselang Daegun mencoba mengingatnya, sedikit memikirkan mengenai insiden yang Jinmo sebelumnya, yang mana saat itu Daegun juga belum sempat meminta maaf mengenai keterlibatan mereka berdua di dalam keadaan yang berbahaya. Kemudian menurut Ara saat itu sebenarnya Jae-ina tak bermaksud mengatakan hal yang mungkin menyakiti mereka semua. Sedangkan mereka semua jelas telah berusaha untuk dapat membantu sekaligus menyelamatkannya. Oh itu tak masalah sih, kalian terlibat juga karena aku kan. Dan sudahlah, kau juga tak perlu khawatir soal ucapan itu, ungkap Daegun mencoba menenangkannya. Lalu menurut Ara, Jae-ina ini sungguh tampak menyesal. Ya meskipun ia tak memberikan alasan yang jelas, namun saat itu dirinya ini terlihat sangat syok juga menghadapi permasalahan yang sedang dialaminya. Aku sih sedikit memahami karena setiap orang pasti memiliki titik lemah yang mereka miliki dan itu semua pasti menyakitkan untuknya. Mendengar penjelasan tersebut, titik terlemah Manholah yang sontak mengisi seluruh alur di pikirannya. Namun saat itu Daegun mencoba sedikit menambahkan, bila putus asa bisa dialami oleh siapapun tergantung situasinya. Baiklah, aku yakin di kemudian hari dia akan meminta maaf langsung kepadamu karena dia tak punya banyak waktu saat ini. Kuharap kau tak terlalu membencinya ya. Dan akhirnya Daegun pun hanya bisa menuruti apapun perkataannya. Dan ia pun cukup merasa bingung dengan pembahasan yang semakin jauh dari pikirannya. Ah iya, tapi daripada itu aku mau tanya sesuatu. Benarkah? Tanyakan saja. Aku itu suka teoboki, jalan-jalan, kemudian film misteri.
bukan itu. Ini masalah kelas 19 kok. Kelas yang disiapkan khusus untuk memasuki universitas bergengsi. Ah iya, keadaan di kelas apakah selama ini ada anak-anak yang suka mengganggu? Lalu menurut Ara, semua itu jelaslah ada. Terlebih di periode awal ketika mereka semua mulai memasuki sekolahnya. Namun mereka para gadis jelas kalah bila harus adu mulut dengan Jeina. Kemudian bila para anak laki-laki, Lee Seung-hoon lah tampaknya selalu bisa berbicara baik-baik dengan mereka semua. Lee Seung-hoon, yap, itu ketua kelas kami. Setelah meluangkan waktu dengan anak-anak, semuanya menjadi lebih baik, sahut Jeina menjelaskan permasalahannya. Lalu tak berhenti sampai di situ. Menurut Jeina, Sung-hoon ini memiliki jiwa kepemimpinan. Maka semua orang di kelas akan selalu mau mendengarkan seluruh ucapannya. Sehingga itu semua membuat kelas 19 menjadi lebih baik daripada kelas sebelumnya. Begitu ya, Lee Seung-hoon. Waktu itu dia bersama anak-anak kelas 2 bukan? Menurut Daegun, meski tampak ada yang janggal, namun dirinya ini tak seburuk yang ia pikirkan. Kemudian karena masih ada kelas yang melakukan pengumpulan dana, maka dirinya ini mencoba bergegas pergi untuk memeriksa mereka semua yang melanggarnya. Namun tiba-tiba saja seseorang muncul di depan kelasnya dan mencoba untuk menegur sekaligus memanggilnya. Kwon Daegun. Aku Lee Seung-hoon dari kelas 19. Dan akhirnya beberapa pembicaraan telah mereka lakukan. Dan semua pun berakhir buruk, tak seperti yang Kim Do-hyun bayangkan. Menurut Daegun, Sung-hoon ini sudahlah memutuskan untuk melakukan semua pekerjaan yang Do-hyun lakukan. Maka ia pun juga berterima kasih bila selama ini Do-hyun ini telah bekerja keras menyelesaikan pekerjaannya. Tapi Daegun, kau tahu sendiri kan, dia itu bos 19, dia juga pasti seorang. Oh, karena aku bos, maka aku seorang Iljin ya. Baiklah, bukankah Daegun bos dari 5 kelas lebih? Mendengar pernyataan tersebut, sontak Kim Do-hyun merasa kebingungan. Karena bukan itu maksud dari sesuatu yang ia katakan. Dan dia pun terlihat semakin gugup pastinya. Kemudian menurut Daegun, Do-hyun ini tak perlu merasa khawatir karena kecemasan tersebut pernah juga Daegun pikirkan dan ia pun tak mempermasalahkannya sekarang. Jadi kau mau bicara denganku? Kebetulan sekali, aku juga mau berbicara dengan Tijuku karena aku yakin kau jelas mengumpulkan dana, sahut Daegun membuka obrolannya. Kemudian menurut Lee Seung-hoon, dirinya ini jelas tak melakukannya. Karena semua ini akan ia turuti sesuai dengan perkataan maupun keinginannya. Sebab saat itu ia pun hadir di auditorium menyaksikan kehebatannya. Daegun, kok itu sungguh sangat luar biasa. Lalu menurut Sung-hoon, dirinya ini sangat berterima kasih karena telah menghentikan setoran yang membuat mereka semua menderita. Dan dia pun selama ini hanya terpaksa melakukan itu semua demi keselamatan murid di kelas 19, demi melindungi mereka semua. Karena adanya titel sebagai bos, anggapan Iljin juga pasti turut didapatkannya. Maka saat ini dirinya ini benar-benar telah menanti akan adanya seorang yang mampu mematahkan seluruh stigma Iljin yang selalu membelenggunya. Kwon Daegun, saat aku memahami siapa dirimu, aku mulai memiliki harapan. Bisakah kau memberikanku sebuah kesempatan untuk membantumu? Dan itulah sesuatu yang membuat Daegun kali ini merasakan ketulusannya. Dan ia pun juga mengingatkan bila di ruang rapat sebelumnya Kim Do-hyun sendirilah yang telah memutuskan Sung-hoon sebagai ketuanya. Tapi masalah waktu itu sudahlah Do-hyun. Mulai saat ini secara resmi kuserahkan tugas analisis dan informan ini kepada Sung-hoon sebagai ketuanya. Dan akhirnya mereka pun segera berjabat tangan mengawali seluruh kerjasama yang saat ini sedang mereka rencanakan. Terlebih adanya Sung-hoon cukup menjadi kontroversial pastinya.
Hingga suatu momen, Lee Seung Hoon ini tiba-tiba saja menginginkan adanya sebuah pertemuan sekaligus melakukan adanya sambutan mengenai ketua baru yang akan memimpin seluruh pendukung Daegun maupun seluruh bagian anggota yang mengikutinya. Wah, apa-apaan nih? Tahu-tahu dia muncul begitu saja. Jadi sejak kapan mereka mulai akrab ya? Tanya mereka menilai situasinya. Lalu menurut Sung Hoon, karena semua sudah berkumpul seperti ini, maka ia pun akan segera memulai melakukan sedikit pengarahan mengenai komite kekerasan Iljin yang telah mereka siapkan. Yo, tapi aku lebih suka apapun yang menghasilkan uang. Dan menurut Myung Jong, ia pun akan tetap mengikuti apapun itu yang telah mereka rencanakan. Maka menurut Lee Seung Hoon, komite kekerasan Iljin ini akan mulai menangkap semua Iljin sekaligus membunuhnya. Dan ia pun terlihat cukup bersemangat pastinya menyampaikan beberapa kata yang berbahaya. Ya, bukan itu juga sih maksudku, tapi bukankah kalian semua juga menyetujuiku? Ungkap Lee Seung Hoon menjelaskan semangatnya. Sudahlah, lupakan basa-basinya. Lalu kenapa kau memimpin rapat ini? Ketua kelas 19 tanya Numanho sedikit penasaran. Menurut Daegun, dirinya lah yang telah memutuskan supaya Sung Hoon mampu memimpin untuk mereka semua dapat menghancurkan peraturan pengumpulan dana. Dan Sung Hoon pun telah memenuhi syarat tersebut di matanya. Begini semua, aku mempunyai tujuan yang sama dengannya. Dan aku akan coba membantu Daegun lebih baik dari siapapun juga. Tegas Lee Seung Hoon kepada mereka semua. Kemudian menurut Sung Hoon, dirinya ini adalah ketua kelas sekaligus bos di kelasnya. Sedangkan pengumpulan dana akan selalu dilakukan oleh ketua kelas. Karena mereka ini akan menghadiri rapat dewan sekolah seperti biasanya. Dan disitulah semua acara itu dimulai. Maka karena hal tersebut, dirinya ini memiliki banyak koneksi maupun informasi mengenai beberapa kelas di sekolahnya. Bahkan dirinya ini jelas mengetahui jalur aliran setoran dana dari kelas 1 menuju kelas 3. Ya, termasuk kelas mana saja yang masih melakukan pelanggaran berupa pengumpulan dana. Serta siapa saja dari mereka yang harus segera ditaklukkan sekaligus dihadapinya. Maka tak peduli sekuat apapun senjata api tersebut, tak akan ada gunanya bila mereka semua berakhir gagal dalam membidiknya. Dan ia pun menegaskan bila dirinya lah yang akan memberikan arahan mengenai tembakannya. Sehingga semua itu akan berakhir menjadi lebih efisien dari misi-misi sebelumnya. Wow, lumayan juga penjelasannya. Sebentar. Sebelum kau membahas ini itu, aku ingin tahu hubunganmu dengan Secret Pedigree dari kelas 2. Katakan, kenapa kau saat itu datang bersama mereka? Tanya Jongmin kepadanya. Lalu menurut Lee Seung Hoon, situasi tersebut pasti mampu membuat kesalahpahaman di antara mereka. Namun ia pun segera menjelaskan bila mereka datang bersama karena baru saja menghadiri adanya sebuah rapat bersama para guru dan ketua kelas yang lainnya. Sudahlah, itu semua ceritanya akan menjadi panjang karena aku harus segera belajar juga. Jadi apa sekarang rencanamu? Tanya Daegun menunggu penjelasannya. Lalu menurut Lee Seung Hoon, jika mereka semua benar-benar ingin menghancurkan peraturan setoran pengumpulan dana, maka hanya ada satu jawaban dari itu semua, yaitu Bae Sohyuk, pemimpin dari para senior di kelas 3. Tapi selama ini karena adanya beberapa alasan, para eksekutif senior termasuk Bae Sohyuk selalu tak bisa hadir. Maka mereka semua harus segera bersiap mengalahkan seluruh senior dari angkatan tahun kedua. Sebab jika mereka mampu menghentikan aliran dana dari kelas 2 dan kelas 3, maka serangga yang bersembunyi tersebut, mereka semua pastilah akan segera keluar dari markas persembunyiannya. Iya, tapi sebelum itu, di samping masalah pengumpulan dana, kau juga harus menyapu bersih seluruh kelas 1 juga. Kau belum mengalahkan semua bos dari kelas 1 kan? Ungkap Lee Seung Hoon menjelaskan kepadanya. Go Seung Hwa, kelas 17 yaitu kelas khusus olahraga. Menurut Sung Hoon, dirinya ini sudah terbukti tetap melakukan adanya pengumpulan dana
dan dirinya ini adalah sampah sebenarnya. Tapi mungkinkah begitu? Aku tak pernah mendengar hal-hal aneh yang berhubungan dengannya. Selama ini dia hanya berolahraga saja setelah selesai pelajaran kelasnya. Dan dia juga tak mengganggu anak-anak lainnya, ungkap Kim Do Hyun mencoba menyanggahnya. Lalu menurut Sung Hoon, kejahatan murni adalah sebuah kejahatan yang sama sekali tak terlihat berbahaya, namun memiliki hasil akhir yang tak terbayangkan. Terlebih obsesinya mengenai sebuah teknik telah menggelapkan seluruh pandangan yang dimilikinya. Semua itu bermula ketika kelas tersebut adalah kelas khusus olahraga. Maka adanya berbagai olahraga digabungkan di kelasnya. Dan Go Seung-hwa sendiri menggunakan itu semua untuk semata-mata memuaskan seluruh keinginannya. Mulai dari mencoba melibatkan mereka semua di dalam sebuah perkelahian. Lalu dari semua kegiatan tersebut, dirinya ini akan mampu untuk mengetahui karakteristik seseorang dari setiap olahraga yang dilakukannya. Sehingga akan diketemukan sebuah kesimpulan mengenai cara kerja di dalamnya. Dan ia pun membuat proyek analisisnya dari adanya semua data yang selalu terus-menerus dilakukannya. Lalu untuk apa dia melakukannya? Tanya Do Hyun penasaran mendengarnya. Kemudian dilanjutkan Sung Hoon. Menurutnya semua itu hanya sebatas untuk sebuah informasi yang terus dianalisisnya. Dan ia pun mengadakan sebuah riset pastinya, karena selama ini dirinya tak pernah merasa puas dengan semua kemampuan yang telah dimilikinya. Hingga akhirnya dirinya ini selalu mengasah keterampilannya menggunakan banyaknya data yang ia kumpulkan dari banyaknya darah orang lain yang telah ia gunakan. Bahkan semua itu bisa ia katakan bila sangat terobsesi adalah gambaran yang sangat tepat untuk menggambarkan seluruh keinginannya. Ah iya, aku cukup yakin tak lama lagi dia akan segera menemui Daegun terlebih dahulu. Ah, kenapa bisa begitu? Tanya Daegun kepadanya. Menurut Sung Hoon, semua ini sudah terlihat jelas dengan semua perkataan yang telah ia jelaskan sebelumnya. Karena sewaktu di auditorium sebelumnya, Daegun ini telah mengalahkan Park Do Jin menggunakan sebuah teknik. Dan ia pun pasti sudah sangat penasaran dengan sebuah riset yang ingin sekali segera ia lakukan. Ia menganalisis teknik tersebut pastinya. Sebab selama ini Go Seung-hwa selalu terobsesi mengenai berbagai jenis teknik yang dilihatnya. Adapun saat itu Daegun telah menunjukkannya dengan begitu lihai maupun luar biasa. Jadi dengan memikirkan hal tersebut, bisakah dirinya menjadi diam setelah melihat itu semua? Karena bisa saja sekarang ini dirinya juga sedang melakukan riset berbahaya seperti biasanya. Sementara itu di sisi lain, Go Seung-hwa benar-benar melakukan apapun itu seperti yang telah Sung Hoon jelaskan, yaitu adanya sebuah riset teknik berbahaya yang masih terus-menerus memaksa para murid lain untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Hei, apa yang kau lihat? Lakukan sekarang. Tapi dia kan sudah terlihat tak berdaya, ungkap murid tersebut merasa tak tega melakukan perintahnya. Memahami seseorang yang tak lagi mau menuruti apapun itu perintahnya, sontak Go Seung-hwa bergegas mencekiknya. Dan ia pun semakin memaksanya. Seakan semua orang harus bergerak sesuai dengan riset yang sedang dilakukannya. Hoi Seung-hwa, kau ini sedang apa? Ah, diamlah. Kau itu tak akan bisa lepas dari keterbatasan kalau kau melakukannya dengan setengah hati, ungkap Go Seung-hwa sembari masih terus mencekiknya. Karena saat ini dirinya malah semakin terobsesi dengan semua kejadian di auditorium sebelumnya. Bila Do Jin adalah seseorang yang mampu melewati batasnya sendiri, maka saat ini dirinya ini terus memaksakan supaya mereka semua mampu melangkahi keterbatasan tersebut untuk menerima sesuatu yang disebut transenden, yang berarti mereka semua harus melampaui apapun itu adanya batasan yang terjadi di dalam dirinya. Sementara itu di sisi lain, mereka semua kini telah usai menjalani adanya rapat bersama yang telah membahas beberapa macam persoalan di dalam komite kekerasan Iljin sebelumnya.
Cih, aku tuh tak suka dengan Lee Seung Hun. Hei, mengapa kau berkata itu? Gimana ya? Ya gak nyaman aja sih. Terus siapa sih dia? Datang-datang main asal suruh kita. Mendengar pernyataan tersebut, Manho segera menjelaskannya. Bila semua yang dijelaskan oleh Lee Seung Hun memanglah membantu Daegun di berbagai macam aspek yang tak pernah mereka ketahui sebelumnya. Seperti apa ya? Aku punya firasat aneh mengenai si kacamata itu. Ah, Minso, maksudku Sung Hun ya, bukan kau, ungkap Jong Min sedikit menjelaskannya. Dan akhirnya mereka pun segera mengalihkan pembahasannya, yang mana mereka pun setuju untuk menutup hari ini dengan bermain bersama. Ya, pergi ke warnet untuk bermain game pastinya, karena saat ini healing adalah sesuatu hal yang sedang dibutuhkan mereka. Ah, kau sudah datang rupanya. Mengapa kau cukup lama? Lalu mungkinkah kau sedang berdoa? Tanya Lee Seung Hun balik kepadanya. Tak lama berselang, Seung Hun pun segera bertanya mengenai perkembangan Bae Sohyu yang sedang coba ditemuinya. Dan Ma Gi-seok pun segera menjawabnya bila Bae Sohyu tak akan mudah ditemui seperti rencana yang ditargetkannya. Nah, kan aku sudah bilang dirinya ini sudah cukup lama meninggalkan sekolah karena terdapat urusan lainnya, ungkap Seung Hun kembali menjelaskannya. Memangnya apa yang dilakukannya? Ah iya, ngomong-ngomong apa sih yang kau lakukan? Bukankah sebaiknya kau beritahu kami mengenai rencanamu? Tanya Ma Gi-seok kepadanya. Menurut Lee Seung Hun, semua ini berjalan sesuai dengan bayangannya. Karena cepat atau lambat dirinya ini akan memberinya sebuah sinyal supaya mereka menyiapkan sesuatu mengenai adanya badai yang siap menerjang. Sementara itu seseorang yang sudah kita tunggu ternyata masih sibuk di rumahnya menjalankan aktivitas rutinitas biasanya. Dan dia pun sedikit merasa kesal dengan suatu hal di depannya. Ah, dasar gila, aku kan sudah bilang jangan campur proteinmu ke dalam nasi. Aku kan jadi nggak bisa makan, ungkap Bae Suzy sembari membagikan protein membahagiakan kalian semua. Yang mana saat ini Bae Sohyu telah meninggalkan beberapa uang di atas meja guna memenuhi kebutuhan Suzy beberapa hari ke depannya. Jadi uang ya. Baiklah, akan kututup teleponnya, Opa. Ada apa sih dengannya belakangan ini mengirim uang segala? Lalu dari mana datangnya uang sebanyak ini ya? Ungkap Bae Suzy kebingungan melihatnya. Dan akhirnya di mana sesuatu yang menggoda kembali ditunjukkannya, membuat Mimin tersenyum, apalagi kalian semua. Ya, maksud Mimin uangnya yang menggoda. Apa sih Mimin, gak jelas. Dan yup, sampai di sini dulu guys alur cerita The Bully in Charge di part 12. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao. Only you.